Ini harusnya kemauan masyarakat, bukan kemauan desa. Ya mana sok masyarakatnya? Kumpulin sini Bukan masyarakatnya. kemauan situ. Walaupun di situ punya hak, masyarakat juga punya hak. Iya betul, mana masyarakatnya, datengin ke sini masyarakatnya yang nggak Tidak masyarakat yang masyarakat kamu. Ya mana sih kumpulin? Masyarakat yang benar. Mau masyarakat kamu. Kumpulin mana sini masyarakatnya? Kamu tuh harusnya ikuti masyarakat. Ya iya, mana masyarakat? Masyarakatnya nggak ada yang ngomong ke saya masalahnya. Iya kamu kalau ini tapi dalam proses ini dikorupsi mah nggak apa-apa. Oh, fitnah Anda. Kalau korupsi mah nggak apa-apa kamu tuh. Ini bukan pengurangan. Masyarakat Nggak usah dilindungi masyarakat. Buat masyarakat. Itu istimewa. Iya, masyarakat itu kedua kan Mang Beng, Iya aku uang gue ibu. kumpulakan ayo, babakan kumpulakan. Iya masyarakat babakan. Ya, di mana beliau yang ngiling-ngiling je. Masyarakat, nyongai suara masyarakat. Saya dan sama saya juga masyarakat. Siapa wonge? Boleh saya komplain lah. Komplain. Ini yang masyarakat bukan karena Karir Ibu menjadi seorang kades itu seperti apa sih, Bu? Ini mulai tahun kapan gitu? Ya, saya jadi kades itu di awal tahun 2022, mengikuti Pilkades di akhir 2021. Oke. Tuh, jadi baru sekitar 1,5 tahun lah menjadi kepala desa. Oke, 1,5 tahun menjadi kepala desa. Nah, desa Ciasem Baru ini apakah ini memang desa tempat Ibu dilahirkan dan dibesarkan atau seperti apa, Bu? Ya, alhamdulillah Desa Ciasem Baru ini desa tempat di mana saya dilahirkan dan Oke. dibesarkan. Saya lahir di Desa Ciasem Baru ini, kemudian sekolah SD sampai SMP, tapi SMA, kuliah saya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu, kelahirannya ini kelahiran tahun berapa sih, Bu? Terlihat masih sangat-sangat muda nih sebagai seorang kades nih. Kelahiran 1995. Oh, kelahiran 95 ya. Kelahiran Ya. 95 sudah menjadi seorang kades. Nah, artinya saat ini saat menjabat menjadi kepala desa ini, Ibu statusnya sudah berkeluarga kah? Atau seperti Sudah. apa? Sudah berkeluarga ya. Saat ini artinya sudah berkeluarga. Nah, boleh dibagikan pengalamannya nih, Bu, dalam proses tahapan sebelum menjadi kepala desa. Kalau boleh tahu latar belakang pendidikan dari Neng Indah ini seperti apa sih? Ya, 2016 itu saya lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oke. Kemudian setelah itu saya langsung kerja di Kementerian ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral, terus pindah ke Kementerian Desa. Oke. Jadi dari 2018 saya di Kementerian Desa sampai akhir 2021. Tuh, jadi akhir 2021 waktu saya mencalonkan untuk jadi kepala desa itu, saya masih cuti tuh di Kementerian Desa. Oke. Berarti sudah berstatus ASN seperti itu, Bu ya? Enggak, saya tenaga honorer aja. Oh, tenaga honorer. Oh, ternyata ini adalah Yellow Jacket ya, Bu ya. Yellow Jacket dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan apakah dengan berlatar belakang mahasiswa hukum, alumni mahasiswa hukum ini yang membuat Ibu tergerak menjadi seorang kepala desa atau apa sih, Bu? Mengingat usia yang kelahiran 95 ya seperti generasi milenial lainnya ya, yang Iya. pengen untuk touring ke sana kemari dan Benar. menikmati kekayaan Indonesia. Nah, seperti apa, Bu? Apa yang mendorong Ibu menjadi kepala desa ini? Ya, karena saya kan 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun kerja di Kementerian Desa, sering banget terjun ke lapangan gitu kan, ke desa-desa. Hampir kurang lebih sekitar 200 desa selama 3 tahun itu saya datangi gitu kan. Nah, setiap saya melihat desa-desa itu kan, kebetulan saya sebagai ini ya, apa namanya, tenaga pendamping untuk tenaga profesional untuk bagaimana caranya si desa ini bisa berkembang melalui ekonomi desanya itu sendiri. Nah, setelah itu pas saya lihat ya sampai jauh-jauh lah ya, dari Aceh sampai ke daerah timur gitu kan, yang notabene-nya wilayahnya jauh dari ibu kota gitu kan. Ya. Tapi bisa semaju itu desanya. Nah, saya melihat desa saya gitu kan,
yang sebenarnya deket banget dari Jakarta. Aksesnya mungkin hanya sekitar 2,5 jam lah gitu kan ke Jakarta, tapi eh, perkembangannya atau kemajuannya tidak sepesat desa-desa yang jauh dari ibu kota gitu kan. Disitulah hati saya tergerak, gimana ya caranya buat ngebangun desa gitu kan. Saya sempat juga sih ngasih tahu orang-orang di desa ini nih ada program ini gitu kan. Tapi belum ada tanggapan gitu. Ya mungkin saat itu juga perangkat desanya masih sibuk gitu kan. Nah, terus jadi ya udah gimana ya caranya, kok saya jadi merasa bersalah nih, saya bantuin desa lain, tapi desa kelahiran saya sendiri saya Hmm, demin aja gitu oke. kan. Nah, akhirnya setelah itu saya dengar bahwa mau ada pemilihan kepala desa. Ya. Ya udahlah, saya izin sama suami kan, suami bilang ya udah nggak apa-apa, kita coba aja gitu kan. Terus tapi harus ingat ketika mencoba itu jangan berharap lebih, maksudnya ya kita mencoba semaksimal mungkin, kalaupun tidak dapat gitu ya, tidak terpilih, ya sudah gitu kan, setidaknya sudah berusaha gitu. Dengan pengalaman yang sangat minim gitu kan, apalagi keluarga saya nggak ada apa namanya background politik ya gitu, Ya. pak saya ibu saya gitu nggak ada background politik, ya sudah berjalan saja. Akhirnya saya dengan keterbatasan saya gitu kan, orang-orang juga mungkin belum mengenal saya seperti calon lainnya saat itu, Hmm, ya saya sadar diri ya gue harus lebih ekstra nih dari yang lain gitu hmm. kan. Jadi saya memperkenalkan diri saya melalui door to door, jadi bener-bener rumah ke rumah gitu. Oke. Ya, Nah, eh ini menarik. Tadi Ibu menyampaikan kalau suami sudah mengizinkan, ya. mm, Suami sudah mengizinkan. Dan dengan berbagai konsekuen yang harus dihadapi di depannya, terpilih atau tidaknya, seperti itu, Bu, ya. Nah, untuk pada saat 2021 itu, seperti apa sih persaingan untuk menuju kepala desa di desa tempat Ibu sekarang memimpin, seperti itu? wah, itu luar biasa sih ya. Maksudnya eh, waktu itu kita tuh kompetisi ada 4 orang calon. Oh. Yang pertama itu mantan kepala desa 2 periode, Hmm, terus mantan kepala desa yang sedang menjabat incumbent ya, terus satunya itu mantan pegawai desa. Jadi saya benar-benar baru nih kan, anak hmm, kecil gitu. Mereka kan ya, yang udah berpengalaman semua gitu kan. Ya, tapi coba saya memberikan warna yang baru gitu kan. Kalau di sini memang daerah Pantura itu kental dengan money politiknya gitu kan. ya. Saya mencoba merubah paradigma itu gitu, bahwa Hmm, eh, kalau memilih itu jangan asal siapa yang mau kasih uang gitu kan. oke. Tapi memberikan edukasi ke warga bahwa kalau dikasih uang sekarang jangan marah kalau ke depannya bisa terjadi korupsi dan lain-lain, karena pasti dia memikirkan bagaimana caranya untuk balik modal, saya bilang gitu. Tapi saya di sini hanya untuk berkenalan, mendengarkan gitu kan, melihat secara langsung apa sih yang sebenarnya dirasakan oleh masyarakat.